Selamat siang warga masyarakat Kabupaten Belu. Salam sehat selalu. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak mengudara di grup Politik Belu News pada siang hari ini. Harapan saya semoga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, 2 hari yang lalu saya sempat membaca sebuah berita. Berita kali ini datang dari tenaga medis. Sebuah berita dari Akta Duma. Miris, tenaga kesehatan di Kabupaten Belu belum dapat gaji secara merata. Pertanyaannya, kemana dananya? Saya mencoba untuk membaca berita tersebut. Seperti yang dialami oleh tenaga medis di kampung perbatasan RI RDTL yang hingga kini belum mendapatkan upah gaji, sedangkan yang berada di kota kabupaten telah menerima. Kok bisa ya? Kok bisa di zaman pemerintahan dengan slogan perubahan, dengan dipimpin oleh orang-orang yang pintar, yang katanya pelannya serba cepat, kok kenapa ya? Di kota sudah terima, di pelosok-pelosok belum terima. Dari informasi yang diterima media, salah satu penyebab gaji tidak mendarat diduga dana yang seharusnya untuk membayar upah namun dialihkan. Jadi dialihkan kemana ini? Jangan bilang lagi mau beli lagi alat kesehatan. Tolonglah Bapak Ibu, baik yang PNS maupun yang tenaga kontrak, honor mungkin, yang kerja pukul paka, apalagi hujan seperti begini, di daerah-daerah pelosok. Sebenarnya mereka ini harus diutamakan lebih dulu. Kami tidak tahu jelas soal terlambatnya membayar gaji kami. Sampai sekarang kami belum terima. Namun teman-teman yang di kota sudah dapat gaji. Maka terjadilah perbandingan di sini. Yang tadi seperti saya katakan dan saya sampaikan. Beban kerja itu menurut saya, hemat saya, di kampung itu lebih berisiko. Yang sekarang transportasinya mungkin belum memadai, belum hujan, belum alat-alat yang belum ini. Tapi mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab. Setidaknya hak mereka itu setidaknya harus diberikan tepat waktu. Kalau memang pemerintah itu bijaksana. Kalau memang pemerintah itu yang datang hanya dengan bilang slogan perubahan itu jangan semua wacana. Kalau bisa implementasikan kepada masyarakat. Seperti apa? Informasinya dana kami dialihkan, tetapi dialihkan kemana kami kurang tahu jelas. Kata salah satu tenaga medis di kampung perbatasan RI RDTL yang tak mau disebutkan namanya pada hari Sabtu 8 Oktober 2022. Ditambahkannya, tenaga medis di kampung sangatlah ekstrim, bekerja mulai dari jalan yang tidak menunjang sehingga harus menggendong ibu hamil untuk melahirkan. Selain itu, akses ke kota begitu jauh sehingga kesulitan juga setelah merujuk pasien dan keluarganya harus disuruh pulang balik untuk mengurus dokumen administrasi. Ini gaji mereka saja mereka belum dapat. Belum lagi di tempat mereka bekerja itu lokasinya sangat ekstrim. Artinya bahwa jalannya saja tidak menunjang. Misalnya ada ibu yang hamil, mereka harus berupaya untuk menggendong karena mungkin dengan kendaraan tidak bisa dilewati. Ini hal-hal seperti begini. Sebenarnya pemerintah dengan slogan perubahan itu harus lebih cermat dan lebih jeli melihat nasib mereka. Kalau memang haknya mereka itu harus diberikan, berikanlah tepat waktu.
Karena mereka bekerja juga penuh tanggung jawab. Bahkan di luar jam kerja pun mereka tetap melayani masyarakat. Karena mereka adalah garda terdepan. Menurut mereka tidak pikir kami yang tugas di kampung, yang masih tenaga kontrak, kami juga kelaparan jika tidak diperhatikan. Apalagi jika musim hujan tiba seperti ini dengan kesulitan akses jalan dan jauh dari kota, kasihan masyarakat juga. Sangat disayangkan. Sebagai bagian daripada elemen masyarakat Kabupaten Belu. Kalau sudah seperti begini, pemerintah seperti apa? Pemerintah berpihak kepada siapa hari ini? Apakah tidak melihat mereka yang hari ini? Kalau sampai mereka menulis di berita seperti mereka mau supaya diwawancara begini, berarti mereka sudah cukup jenuh untuk melihat dan mengalami kesulitan ini. Soalnya menjadi hak mereka itu harus diprioritaskan utama. Karena mereka juga bekerja, mereka juga butuh makan. Mereka juga perlu biaya untuk belanja untuk mereka punya kehidupan. Kalau mereka berkeluarga, mereka juga perlu harus menghidupi keluarga mereka. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Nanti kalau kita bicara begini, nanti ada buser-buser yang tidak jelas itu. Bilang, oh itu iri. Itu iri. Kami iri untuk apa? Kalau setiap 5 tahun, setiap 5 tahun kita mau mengganti pemimpin daerah ini, kita berpikir pemimpin yang baru tuh dia lebih mampu. Dia lebih baik daripada pemimpin sebelumnya. Itu tujuan setiap 5 tahun. Diadakan ajang pemilu. Baik itu pilkada, pilpres, khusus di Kabupaten Belu ini. Apalagi pemimpin hari ini dengan slogan perubahan yang menggema di seluruh pelosok negeri ini, pelosok daerah ini. Masih terdengar nyaring, tersimpan di hati sanubari masyarakat, termasuk saya pun mendengar. Perubahan seperti apa hari ini? Kenapa masih ada tenaga medis yang sampai hari ini tidak mendapatkan? Kenapa sampai ditulis di berita seperti ini? Bahkan yang lebih konyol lagi, pada saat media mau mempertanyakan kepada Dinas Kesehatan, Ansi Lemuti belum dapat dikomunikasi memblokir nomor wartawan. Sudah kayak zaman sekarang sudah kayak pakai main blokir nomor wartawan. Luar biasa. Pemimpin sebelumnya itu tidak pernah seperti begini. Contoh seperti sama harus saya seorang Fikina harus menghargai sosok pemimpin dulu Pak Joaquim Lopez. Tidak pernah dia punya bawahan atau dia punya pembantu yang membantu dia baik itu kepala dinas dan segala macam, tidak pernah memblokir nomor wartawan. Tapi ini kepala dinasnya suruh main gaya blokir nomor wartawan. Maksudnya apa? Maksudnya apa supaya tidak dikorek lagi kepala dinas kesehatan rangkap jabatan menjadi direktur rumah sakit umum yang sudah masa waktunya sudah lewat pun masih tetap nyaman. Tadi di berita juga kita baca jelas. Jalan yang sangat rusak. Kadang bertemu dengan ibu hamil yang tidak bisa lewati dengan mereka harus gendong. Terus di mana peran pemerintah dalam hal ini? Melihat mereka, kesejahteraan mereka, bahkan sampai gaji mereka pun mereka sampai mengeluh. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, kita cinta dengan daerah ini. Kita cinta dengan sistem pembangunan daerah ini. Kalau ada hal yang baik, mari kita dukung dan kita apresiasi. Kalau ada hal yang tidak baik, mari kita berikan masukan. Sebagai bentuk kritik. Kritik itu adalah kritik membangun yang kita sampaikan ini.
Ada hal yang tidak beres, mari kita ingatkan kepada pemerintah. Bukan nanti kita bicara begini, mulai nanti buser-buser yang tidak jelas itu. Bilang iri lah. Saya baru lihat di zaman sekarang ini, di pemerintahan hari ini. Pemerintahan dengan slogan perubahan ini. Baru kali ini, pemerintahan yang sudah Rahmani memimpin, tapi buser-busernya masih menggunakan akun palsu. Malu tidak? Kenapa tidak tampil asli, bicara apa adanya, supaya ketika Anda menulis bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat. Saya hanya mengharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten, tolong utamakan tenaga-tenaga kesehatan yang ada di pelosok-pelosok. Karena mereka adalah garda terdepan sebagai pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Lihatlah mereka. Apa yang menjadi hak mereka, tolonglah. Karena mereka juga punya kehidupan. Yang kedua, harapan saya kepada Kepala Dinas Kesehatan, kalau memang teman-teman media kalau WA atau telepon, tolonglah diangkat supaya jangan seperti berita ini memblokir. Sadar atau tidak sadar bahwa Ibu Kadis Kesehatan sudah merangkap jabatan yang sudah waktunya saudara sudah harus diganti, tapi masih nyaman. Ini ada apa ini? Cara regulasi dan aturan ini sudah menyalahi aturan. Kok nyaman-nyaman ini ada apa ini? Patut dicurigai, ada apa ini? Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum. Oleh karena itu, ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri live saya pada siang hari ini, senantiasa apa yang saya sampaikan. Dan saya membuka ruang kepada Bapak Ibu tenaga kesehatan yang di pelosok-pelosok yang tidak mendapatkan haknya. Saya membuka ruang untuk menyampaikan kepada saya. Saya pastikan saya akan suarakan dengan lantang. Ini yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, selamat siang. Senantiasa Tuhan memberkati dan memimpin kita semua.